Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnalisa. Oke. Malam hari ini ya spesial bersama teman-teman dan saudara-saudara yang sedang menonton Jurnalisa malam hari ini, kita akan memasuki Tanya Risa. Tapi Risanya nggak ada, ya kan? Iya. Kok bisa? Kok bisa ya? Jadi tanya aja. Tanya aja ya. Tanya aja. Nah, di episode kali ini kita akan mengundang salah seorang, bisa dibilang ini subscriber Jurnalisa yang beruntung untuk kita ajak. Aduh, luar biasa. Parah banget, parah. Maafin. Ya karena ini kita menemukan subscriber yang satu ini tuh ya edan, ternyata ya dia tuh seseorang lah, sosok lah ya sebagai di Bandung teh ya. Iya. Kalian tahu kan? Sebagai. Kalian tahu? Baru dakan lah. Baru dah. Gitu, musisi juga dan ternyata kalau kita punya konten apa, dia ini suka support selalu gitu kan, wah komen apa segala macam, dan akhirnya kebenaran kita ketemu dan ya udah dah, coba kita ajak ngobrol-ngobrol, siapa tahu dia ini punya sisi penasaran yang sama seperti kamu yang lagi menonton di rumah nih. Nah, kita undang saja langsung. Ini dia Kang Erwin Moron. Masuk silakan. Paling dia. Oh iya tuh. Pangken Kang, sehat Kang? Ngepangkeun Kang. Damang. Silakan dipakai. Aduh, ini sebuah kehormatan sekali buat saya nih. Karena ini tamu pertama di markas rahasia. Oh iya. Iya benar-benar. Rahasia. karena memang jujur saya itu fansnya Jurnalisa. Sangat ngefans banget. Apalagi ada Angga yang akhirnya saya selalu komunikasi apapun sama dia. Nah, Oke. Kang Erwin nih. Ya. Kenapa awalnya Kang Erwin tuh kayak, wah saya nonton Jurnalisa. Nah itu Ingat tuh. dari mana itu teh ceritanya pertama kali? Mungkin alam ya. Aduh. Sudah takdir. Universe. Enggak, sebenarnya awalnya saya tahu tuh Risa bikin konten namanya Jurnalisa, karena dari awal juga udah lihat bahwa dari zaman homogenik dulu, dia tuh salah satu band yang mengusung aliran yang begitulah ya, dengan sosoknya dia yang dark gitu. Terus lanjut ke Sarasvati. Lanjut ke Sarasvati. Pada akhirnya saya nggak ngikutin musiknya, cuman ini sosok cuman satu-satunya di Bandung yang kayak begitu. Bener loh, zaman Saparwa dulu kan nggak ada yang kayak begitu. Cuman sama ada yang begitu koil, cuman entertain. Tapi kalau ini mah dengan darknya, dengan yang auranya dikeluarin. Nah akhirnya oke, gue ada satu orang sosok Risa yang ini asik nih di musik. Nah lama-kelamaan kok jadi bikin karya ya, gue bilang karyanya banyak. Oke, saya tahu. Cuman ke singkat cerita, dia bikin satu konten Jurnalisa di rumah. Anak saya, istri saya tuh nonton itu, dan gue masih cuek gitu. Oke. Nonton naon sih gitu kan. Gue serius banget, semua pada ngumpul di meja gini aja. Di awal-awal udah mulai tuh. Lu kebayang kalau drama Korea ditontonin begini kan orang penasaran. Ini juga sama. Gue lagi bangun, udah pulang, terus mereka lagi gini, dokem. Nonton apa? Jurnalisa. Gue lewat. Kedua kali Jurnalisa. Terus sampaikan ke beberapa kali Jurnalisa, terus akhirnya Jurnalisa teh naon sih gitu. Akhirnya lu kebayang nggak besoknya gue nonton sendiri. Jurnalisa teh terngiang-ngiang terus. Buka langsung. Serunya terbawa dengan akhirnya lama kelamaan yang gue ambil adalah yaitu tadi ini adalah edukasi. Pada akhirnya edukasi yang gue dapet, wah ini asik nih, nggak cuman hanya wilayah, ya banyak lah konten-konten program-program yang begitu, cuman tidak ada edukasi yang kena ke saya gitu. Ini ada beberapa edukasi yang benar-benar nyampur nih. Terus ada tokoh-tokoh di luar itu yang masuk ke, ada Mamat Modol, ada Ujang, ada siapa segala macam, dan itu tuh kalau secara entertaining ini sukses nih, pasti nih sukses nih, gue bilang ini sukses. Dan ternyata ya terbukti nih akhirnya suksesnya apa? Gue jadi fans. Luar biasa. Kurang hese. Saya tuh orang yang susah
loh. Luar biasa. Untuk ngefans ke Sesuatu lah ya. orang atau sesuatu. Waduh, terima kasih banyak. Hese gitu. Karena saya mah jelema lempeng. Orang yang lempeng aja. Kang Erwin juga pasti banyak fansnya. Jadi yang mungkin yang Balik. udah tahu ya, Ya. Dokter PM. Oh, ya. Iya. Angkatan kita. Dulu. kita ya. 98 itu mah. Oh, iya. Sekarang mah udah fansnya juga udah berat. Belum Saya juga lahir. tahu dari orang tua saya. Belum lahir. Bohong banget. Masa Pak. sih? Setua apa coba saya? Iya. Oke, jadi yang ditemukan di Junarisa ini adalah selain ya serem-sereman, ternyata ada edukasinya itu. Edukasi. Karena itu tadi yang akhirnya gue serap biar orang-orang tuh tahu bahwa wilayah yang di luar dari kita atau wilayah yang lembut itu memang ada cerita-cerita tertentu gitu yang akhirnya kita nggak bisa bilang orang taunya kan cuma sieuna hungkul seremnya iya, doang. Ternyata ada cerita-cerita di balik itu yang wah ini keren ini. Dan gue siap jadi orang yang nge-backup kalau ada orang-orang yang ngomong macam selalu Makasih begitu. banget loh. Masya Allah. Gua depends lu enggak, lu edukasinya lu lihat. Oke, nah, oke. Mantep. Kan mau nanya dong. Ya. Dari sekian yang Kakang tonton tuh yang paling ngena episode Nah. gimana? Pokoknya yang ada sejarah-sejarah pas saya paling suka. Oh gitu. Oh, oke. Semua yang ada sejarah apalagi. Sejarawan kami. Ini. Makanya Beliau. gue selalu ngobrol sama dia untuk ngomongin mungkin saya geskolot kali ya. Nyambung jadi. Jadi selalu Nyambung. karena saya sempat belajar budaya, sempat pada akhirnya saya senang dengan gestur sejarah gitu. Terus akhirnya ada beberapa tempat-tempat yang waktu itu di Kebumen Oh, iya. gitu kan. Panjaluik. Itu ternyata ada drama di situ yang bener-bener keren di saat ibunya Peter gitu Iya. kan. Itu ada tragedi-tragedi yang wah gila. Jadi selama ini mereka itu dituntun ke sana gitu. Iya sih. Memang nggak tidak Iya. terduga Iya, itu ya. Iya. Pak. Benar. Makanya itu Secara kita nggak sadar. dituntun itu kan tidak terduga kan. Pada akhirnya ini ada pemanggilan yang besar yang akhirnya bisa apa yang terjadi. Oh ternyata iya, wah ini Iya. keren gitu ya. Oke. Kayak gitu-gitu tuh. Terus kayak datang sepuh itu tuh ilmu buat saya gitu. Sangat ilmu buat saya gitu. Nah, mungkin dari yang nonton di rumah mungkin diwakili sama Kang Erwin nih. Kang Erwin, mungkin kalau ada kesempatan nih Kang Erwin sekarang nih ya. Itu kan banyak episode dari Junarisa, bahkan udah lebih dari 100 kita ya. Ada nggak sih yang Kang Erwin penasaran, pengen ditanyain sama teman-teman Junarisa? Mungkin ada juga pertanyaan yang sama seperti teman-teman yang lagi nonton. Dan mungkinkah ada sosok yang pengen banget Kang Erwin ajak ngobrol sekarang? Wow. Kan mumpung nih Kang. Kang. Gue langsung begini nih. Mungkin pengen nanya gitu kan. Saya tuh suka nangis kalau datang sosok-sosok itu teh gitu. Oh gitu. Jadi dulu pernah sekali waktu, ini merinding. Jadi sekali waktu saya nggak tahu ya, Toto Angga ngeposting sepatu yang sering dipakai. Terus akhirnya, Kang ini sepatu asik, sepatu kulit ya, boots. Loh, kok bisa ngeposting sepatu sementara gue nggak pernah ketemu sama orang ini. Saya tuh nggak pernah ketemu sama orang yang bikin sepatu, cuman ngasih doang. Cuman sepatu itu nggak pernah dipakai. Ada di saya bilang. Saya bawa. Ini oleh-oleh lah. Saya senang banget sama Angga. Akhirnya Angga ngeposting. Akhirnya saya coba ambil. Itu waktu itu di salah satu kafe ya Yeah. di daerah Ciberem. Jadi saya kebagian sepatu waktu itu dikasih. Enggak, ini cuma Jadi karena kenapa kok bisa begini ya? Enggak natural aja. Oke, Iya, ini benar enggak sih. pernah dipakai Iya, sih. benar. Cuman akhirnya ketemu sama Angga di satu tempat. Itu yang terjadi adalah yang kerennya adalah ngobrol biasa, tapi dada saya nggak kuat itu nahan. Cuman kayak nggak ngomong. Lu kebayang nggak sama Angga biasa ngobrol yang natural, tapi ternyata gue ngomongin masalah sepuh, kebayang nggak? Ngomongin masalah saya, pengalaman, Mas, kenapa jadi ngomong begini, tapi natural aja gitu. Lo kebayang nggak pulangnya itu di motor, itu nggak berhenti merinding, gue nggak berhenti merinding ini, kenapa gitu. Terus akhirnya nggak di rumah nih udah langsung sila, saya nggak buka jaket nggak apa, ini ada apa? Ada yang datang. Siapa gitu? Yang nggak tahu, mangga dilihat sendiri. Itu diusap sama istri saya, diusap sama saya. Udah sabar. Itu nangis kayak kebuka. Itu yang datang adalah
kakek saya. Terus nenek saya dari kakek, nenek dari bapak, dari ibu dua-duanya. Kalau dari ibu nggak pernah ketemu, itu Bapak Wirasantana nggak pernah ketemu. Terus ada dari mertua yang udah nggak ada, mertua saya itu datang semua. Itu nangisnya nggak berhenti. Istri saya sampai panik gitu, terus saya cuma nangis doang, nggak ada pesan apapun, tapi mereka duduk di depan saya. Jadi saya itu paling dekat sama kakek saya dari bapak. Waktu dia meninggal aja, saya ya waktu meninggal saya nggak mau ngelihat karena itu paling deep buat saya, paling sedih. Terus yang paling sedih juga sama mertua saya. Itu dia yang paling backup, seakan-akan tuh dia tuh saya tuh anaknya dia. Karena dia pengen punya anak yang si bawong lah, si gak urang gitu. Karena dia pengen masukin anaknya ke ABRI. Cuman nggak bisa karena anaknya perempuan kan yang dinikahin sama istri saya. Jadi akhirnya ini dua orang ini sosok yang keren menurut gua. Yang satu kakek saya tuh tukang kupat tahu yang ngajarin saya dari SMP untuk struggle. Oke. Nah akhirnya waktu itu datang. Nah, Angga waktu itu melihat juga apa gimana? Ya, jadi sebenarnya secara nggak langsung yang mungkin tidak terekspos dan tidak diketahui banyak orang, Kang Erwin ini sebenarnya sedikit banyak paham soal kabuhunan ya Kang? Ya. Kabuhunan, belajar kabuhunan yang sebenarnya bahannya sendiri teh udah disebutnya sensitif lah. Si bahannya teh sensitif, cuman alim nganggo duka atau kumaha akhirnya ditinggalkan lah itu. Jadi ketika kemarin mulai ketemu kita ngobrol banyak soal ya kebatinan lah, bisa dibilang kebatinan. Jadi mulai kebuka, terus saya bilang ada sesuatu nih, tapi mangga aja cari sendiri. Karena saya mah ada apa tuh? Damarin tuh sagetih kan itu ada. Ya hingga akhirnya yang terjadi ya yang dirasa sama Kang Erwin waktu itu, jadi ngebuka banyak hal yang terjadi dengan dirinya yang sebelumnya mungkin dilupakan. Jadi dikepanggil lagi dan akhirnya bisa berkomunikasi dengan beberapa sepuhnya katanya gitu. Oh wow, luar biasa. Ini kalau misalnya ketemu Angga berarti hati-hati ya. Pulang-pulang bisa nangis. Asli gila, itu. Dibikin nangis. Terbuka. Tapi setelah kejadian itu, maksudnya Kang Erwin, saya mah manggilnya Om Erwin ya. Nggak usah so iya deh. Aku juga Om. Saya om ya. Ada kejadian-kejadian yang mirip nggak sih setelah kejadian itu? Iya, baru aja. Baru aja. Terjadi tadi. Baru aja. Di sini. Oh, oke. Baru aja di sini karena memang ada satu yang memang harus disampaikan ke saya. Oke. Tapi saya juga masih menunggu itu karena lagi nyurup sebenarnya, kata Angga tuh enggak lagi saya juga ngerasain lagi nyurup gitu, lagi nyurup dan berkumpul semua. Berarti bahasa barat. Kalau emang Nyurup. Bentar nyurupnya apa? Jadi nyurupnya pokoknya berkumpul terus Nyuruput. masuk proses berproses. Nempel lah bahasa Proses gambarnya mah nempel. nempel. kalau emang nongkrong sama A tuh konsepnya kayak gitu ya. Aduh. Wow. Bisa begitu ya? Saya juga lagi muringkak ini. Lagi merinding. Nah, kalau misalnya ya tadi kalau dikasih kesempatan nih ya sekarang untuk ngobrol sama tokoh-tokoh yang mungkin sering akan lihat di Jurnarisa, mungkin ada Kang Mamat, ada mungkin siapa Ujang gitu, ada yang lain-lain atau mungkin Peter CS. Kang Erwin pengen ngobrol sama siapa nih? Saya sih lebih pengen ketemu Kang Mamat. Kang Mamat. Kenapa? Sahabat karib. Enggak gini, karena yang saya pengen bertanya itu tetap ya, kalau saya pribadi mah wilayahnya wilayah rada kolot gitu ya. Sudah ya nantilah. Nanti udahlah. Sok lanjut langsung. Langsung. Bentar ya, Semangat gitu nih. Aduh. Hese ka dieu mah
riweuh menujung hese asup segala kunaon. Itu cinyohu. Itu bisa. Bisa. Pelengah-pelengah. Segan. Si budak lain mawa. Jolo asup orang tinggalkan. Hese di luar cicing tadi gitu bisa asup weh. Tetap sih, jadi kondisi di sini mah memang bangunan yang lama dipakai orang Belanda gitu. Di sini masih banyak banget orang-orang Belanda yang membuat Mamat sungkan datang ke sini. Jadi salah satunya gini jadi susah masuk barusan. Ada yang protek berarti di wilayah sininya ya. Mat, iya tamu hayang ngobrol jeung Mamat cenah. Heuh, pake we heula apa? Cicing geus pake lah kagok. Naon lah. Terus bae Mat keren. Keren, Kang Mama. Kan sekarang teh Kang Mamat Ditarik ieu euy. Jadi kada tarik. Meh jelas Mat, kadangu. Si jorowokan euy. Celeuweungan ngomong tanya. Heeh. Aya rerencangan hoyong ieu nya. Nya hayang ngobrol Mat. Ngobrol. Kang Mamat sampurasun nepangkeun. Abdi Erwin Kang Mamat di daerah Cibarengkok. Kawit mah. Apa? Ceuing di mana? Nya di dinya we Mat. karena memang saya mah ngomongin daerah saya aja. Sementara beliau sudah lebih dulu. Coba ini. Oke. Angkat dikit. Oh iya. Nah. Siap. Oke. Ya kumaha nya? selalu kaku kalau ketemu ya. Kalau ketemu dengan sosoknya tuh selalu kaku. Nepangkeun Kang Mat abdi, Kang Mat. Kaleresan abdi sering nonton Kang Mamat ya di Jurnarisa. Artis. Jualan batur. Hade. Apa? Loba nu kenal Mat. Sakedap deui ge aya buku cenah. Ada buku. Aduh serius sebawa. Terus morenahan. Bangga. Siga eta euy. Ya, abdi ge sami kumis tah. Ya, Kok bisa? abdi ka dia tapi Kang Mamat aya tuh. Oh iya mah. Aduh. Si Koma. Kang Mamat ari Kang Mamat teh kapungkur linggih di mana Kang Mamat? Oh di dinya. Oh di Nya tetep di didinya. tetep di dinya nya. Gitu terus kapungkur memang sarang Walanda nya. Sarang gitu. Santai. Orang bingung. Nanya apa ya? Ya ada yang pengen. Iya mungkin dari Kang Erwin. Aya naon gitu nu pengen ditanya jangan apa. Ceneng ka masih neng. Aya di payu. Hade Mat jampena naon di batur sampai soak ngobrol jeung Mama. Gak terkesima, saya tuh terkesima lihat sosoknya. Tah, gagah berarti disebut terkesima teh gagah. Oh emang kieu. Gagah. Gening lain awewe wae. Bener. Bingung mau nanya apa gua. Pasti sih. Itu dirasain semua orang yang baru pertama kali datang untuk berkomunikasi atau mediasi sama ngobrol gitu. Ada yang mediasi terus ajak ngobrol, memang kadang jadi ngobrolnya udah ngobrol lawan. Udah ya mereka juga santai sih sebenarnya. Kadang memang nggak kepikiran pisan ini teh mau ngobrolin apa gitu. Cuman Ada sih. intinya mah resep lah ka sosokna Kang Mamat ya. Aduh. Kumaha tah Mat? Kiba digung sebut resep Digung bener. Ya tenang naon karena saya abdi mah resep ka orang atau anu ngangge angguan siga Kang Mamat. Jadi mau bedog resep ninggalin teh. Gagah. Aduh serius. Kudu aya ya. Mun leungit kumaha Mat? Moal. Ya kudu aya. Kudu aya terus ya nempel si bedauk teh. Wah, Kang Mat pasti ieu naroskeun oge. Ari tiba heula papakaian gitu.
Di zaman budak gitu dilatih teh geus make baju kitu weh. Berarti zaman Pada hirup iya di kampung. berarti diajarkeun silatnya kamatnya. Lai pencama Pencamanya. dileutik. Wow. Tara di ieu. Anda pungkul. Oh, keur leutik mah. Telanjang dada. Anda beli nama kenaon. Kalinya. Ya, kondisinya mungkin saat itu nggak semudah seperti zaman sekarang, dimana untuk membeli pakaian aja susah. Jadi mereka cuma sanggupnya beli celana untuk menutupi bagian bawah aja cukup. Iya. Kadang bertelanjang dada gitu. Dan dia mulai ngerasa nyaman ketika mulai jadi bekerja di orang-orang kolonial. Kolonial ya. Karena pas geus digawe mah baju nu kitu dibere nyamat. Geus aya di sediakeun jadi make gitu. Ari jadi centeng teh memang kudu gaduh kanuragan kan mah. Tah eta Oh aduh. kudu bisa pencak gitu. Urusan jeung ieu jeung Nyawanya. hirup. Oh, jadi kudu aya nu ngajaki oge nya. Oh iya. Ya, Ku jurus teh nya. dipake salah. Jimat. Salahnya dipake bener. Tapi pernah gelut gitu mat. Oh, minum teh. Lukanya apa aja? Sok beunang eta teh mun main bedog sarua. Wah, di pedang mah terah. Salahnya. Asal ieu Dipake. Oh. Mun teu dipake, pae. Ka bawa palit ge pae. Ya, bahas like maaf. Ampura. Ya ngomong banyol. Jadi kuat eta teh di bedog kuat. Mun ayo sakan di bedog potong. Kahiji deui eta teh. Kitu. Enggak mau potong. Oh, mau potong. kan terak. Oh, iya. Sok aya nu kitu. Hade Di mana cincin teh kamat? Di Garut gitu. Ah iyalah. Oh, Kieu bade meser oge. sugan we nya. Aduh, cenah. Rahasia. Rahasia eta mah, rahasia pabrik. Siapa bener? Bangsa urang sarua Hmm. nu datang. Ngajak meureun. Kudu dilawan itu. Oh iya. Bangsa urang teh anu ngajarago Bareng nya. hayang diuk bareng jeung urang atau hayang Ngerebut. hayang cenah urang indit manehna di dinya gitu. Oh iya, jadi dari dulu juga sama posisi pekerjaannya teh banyak yang menginginkan, berarti artinya untuk di posisi dia bekerja Jadi harus ada fight dulu sama yang lain. Oke. Berarti saat sana ge Mamat diadu heula jeung diadu heula saja. nya. Oh lu berarti ada jago Menang ka Mamat keren. Jagoan. Kumaha menang? Jeung deui urang mah dititah. Oh. Geus ditunjuk langsung. Oh. Karunya leutik mun kitu. Silanyet sehat, Kamat. Nadanya langsung bilang, Wis apa gitu kasih lanyet. Atau apa? Bawa we lah. Aduh, juga lu nya bawa. Lawan lanyet. Pasti ka dieu. butuh kamu. Kamemet ka Kang Mamat. Nu lain mah kalalabur deui ieu mah setia nya Kamat. Urang indit ge aya we. Jeung saha ge aya. Nih Setia setianya menemani. senanya tehnya. Pembelajarannya tolong setia pada pasangan. Ya, itu pembelajaran, itu edukasi. Di wilayah itu pun ada edukasi yang harus di ini loh. Jadi memang kesetiaan itu kan zaman dulu mah kan pada setia si Iya, perempuan. termasuk pekerjaan juga kan. Erek marawa nu lain oge. Nya Tuh, pasrah. tetep we balik deui si lanyet mah nya. Duh, Kang Mat nuhun pisan. Nuhun pisan tuh Kang Mat. Seueur ilmu di Tikang Mamat kanggo abdi ya tuh. Nuhun pisan sukses kanggo engke bukuna. Aduh. Ketingali ayeuna mah Kang Mamat teh nu kumaha Eta sami eta kasep eta mah entos. cekapnya. Cekap eta.
Sarua. Nah, gitu. Lus teuing eta mah lus teuing. Woi, sarua ya ge alus. Mohon. Ai si jeung Ujang masih Lah, ngempel wae. aya. Ayanya. Kayak dua antrasnya. Dina buku ge aduh. Oh, ari sieun kara datang we. Oh, minta tulung mereka datang. Geus beres mah poho budak. Ngamplengnya. Sip atulah. Ya hatur nuhun nya Kang Mamatnya. Mat menang ulin deui we sok teu naon di dieu. Isinya Moal Oh, mana? rek ieu dikeluarkeun sini. Oh, ya ulha tuh. Si Aya gelut. sinya we bebeja we. Lah, ka tukang heula eta. Oh bener di dinya ku dirungkul. Nya. Iya, Di belakangnya. Udah lama juga ya nggak ngobrol sama ini Matmod, udah lama juga kita nggak ngobrol. Ai kopina mah saya ngerasain terus. Oh, kopi. Matmot, Cikopi Matmot. terbaik. Top selling. Kopi mat, Bu. Aduh, akhirnya Gimana? salah satu idola saya di Jurnalisa bisa ngobrol barijeng. Tapi tadi pas Om Erwin ya mungkin memuji langsung Happy adigung. Tetetetetetet. Rasa gitu sama aku juga jadi wah aing ya gitu. Karena makin banyak yang kenal juga kali ya jadinya. gaya banget. Oh gitu. Jadi sombong sekarang. Tapi sebenarnya kalau kayak mau dibukuin gitu, mereka juga sudah apa memang sudah bersedia ya. Iya, untuk karena diangkat ceritanya. selama Pasti minta izin dulu. proses penulisannya mereka juga kan Risa kayak Risa di mana misalnya dia harus punya waktu tersendiri untuk menulis itu mereka. Kadang kalau di rumah agak sedikit sulit untuk menulis itu karena sudah ada proteksi. Iya. Maksudnya sih. Jadinya suka sendiri. Iya, apalagi Risa ketika lagi di mana dia Baru bisa datang. ya nyelesain Nyelesain. si buku itu akhirnya dengan Ujang dengan Mamat seperti apa ternyata ya mungkin kita tunggulah kisah lain. Wah, seru ya. ya, mantap. Ini Soft selling lagi dong. Iya. Segera di Belilah. Pre-order. buku Mamat Ujang rasanya rasanya. Balik dari gadinya. Aduh, nomor bisa. Terima kasih nih. Aduh, saya senang banget. Maksudnya kepenasaran saya ada di sini tuh memang ya jujurnya ini mah kesempatan aja yang baik lah ya, yang akhirnya saya bisa belajar dari teman-teman Jurnalisa, dari sosok-sosok itu gitu. Bagaimana wilayah yang di luar sana teh jangan jadi underestimate karena memang ada wilayah yang sama seperti kita, karena di kita mah bungkelekannya atau ada wujudnya. Kalau mereka kan Ya, orang-orang yang nggak tahu wujudnya, tapi ternyata dari Jurnalisa ini akhirnya bisa ada edukasi. Ya. Sosok ini teh ada yang kasihan, ada yang perlu dibantu, ada yang enggak. Ada yang menjerumuskan. Ada yang menjerumuskan, ada sejarah di situ yang ada memang harus dikompal edukasinya biar kita juga tidak hanya cuman fokus ke satu menakutkan udah aja. Fix gitu. Kemarin-kemarin mah sekarang ada Jurnalisa akhirnya semua ada bermunculan beberapa ilmu-ilmu yang kita bisa serap. Mantap. Iya. Oke, ya. Alhamdulillah. Tadi sempat dibilang sama Kang Erwin, oke kita ada di dunia sekarang di sini, terus ada dunia yang lain juga nih, Iya. enggak ya? Nah itu sebenarnya kalau di seberang yang lain itu kayak gini juga, atau mungkin ada penasaran juga, atau kayak gimana sih di tempatnya mereka Menurut itu? aku sih tingkat kastanya sangat terasa ya kalau di Iya. sana. Ya, Lebih Perbedaan kelas-kelasnya. secara tidak langsung sih memang hampir sama lah Ri. Kalau yang saya rasain dan saya temuin, beberapa dari mereka ada yang memiliki rumah yang sangat bagus gitu, dengan berbagai macam tipe rumah yang unik gitu. Di luar itu juga banyak yang tidak punya tempat tinggal sebenarnya, sama seperti di sini yang tidak punya tempat tinggal, di mana mereka akan tinggal di selokan, di pohon-pohon yang kosong, Di jalanan. terus di jalanan, termasuk di rumah-rumah kosong yang tidak Jadi tinggal. lama tidak dipakai. Dan kastanya berasa, ya sangat berasa, karena yang punya rumah itu bisa dibilang yang lebih baik, mereka yang bisa melihat ke arah itu gitu.
Tapi kalau si yang di pinggiran jalan itu kadang mereka tidak bisa melihat ke sana. Oh, Jadi seperti ada jarak dan nggak bisa ngejelasin sama sekali. batasan. Yes, termasuk yang sebelum-sebelumnya kita pernah temui sosok-sosok ingin bertemu dengan keluarganya atau ayahnya sama anaknya gitu ya. Padahal dia meninggal di saat yang bersamaan, tapi kenapa nggak bareng? Ya ada sekat yang ngemisahin mereka. Fix gua mah sekarang ngefansnya sampai beres ini kalau memang nggak beres-beres terus weh. Lah, ini sebenarnya generasi sekarang harus tahu gitu. Oke. Karena kan ada saling menghargainya ya Iya. di wilayah kita sama yang di sana gitu. Tapi memang bukan penonton aja sih yang dapat ilmu. Kadang kita juga Iya. ada hal-hal yang baru kita tahu juga. Betul. Jadi kayak Ternyata sebenarnya ini. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Gitu. Ya, seru. Apalagi ketika ketemu sepuh-sepuh yang berbicara soal sesuatu yang sebenarnya kita juga nggak tahu gitu. Ya. Oh, Hmm. oh ternyata gitunya. Oh gitunya kayak gitu. Jadi Kita gua kayak gini loh, Iya, benar. waktu kita pernah di satu kelompok nih, kita berdua kan match banget. Aku Wow. Dikhianati. jangan mengkhianati dong. udah khianatin orang. Jangan Salah sekarang ngomong kita gue, cuma salah ngomong. Ya. jangan mengkhianati Ranginang ya. Iya. Karena aku sama A, jadi Risa tuh nempatin kita di tempat yang paling ekstrim. Itu tuh di pohon paling besar di sana. Ya Allah. Takut dari jauh. Ya udah deh, nggak apa-apa sama ini. Jalan udah nyampe pohon, ternyata kok enakan ya. Oh iya tempatnya. gua tahu itu. Kok kayak Nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyamannya dan nggak ada sosok yang menyeramkan kayak gitu, enggak gitu. Ya jadi ya maksudnya apa ya, aku juga belajar gitu. Ternyata ada tempat yang dari jauh serem, ternyata pas kita di tempat situ ternyata nggak serem. Malah itu karena memiliki tujuan kalau tempat itu emang dilindungi gitu ya. Iya. Kasih Supaya vibes. nggak Kita dipakai. sering banget syuting kedapatan kayak gitu ya. Banyak lah ilmu-ilmu kita juga Sumedang belajar. waktu gitu ya. Iya, kayak gitu. Kita Di yang- Bandung juga si Kakang yang dia lari bawa kamera sendiri. Adalah di Bandung itu kan kerasa banget bedanya. Di sini kunti semua, di sini. Oke. Oh, ternyata ada ilmu baru lagi ya. Malam hari ini. Terus gue mau nanya nih, ada kan gini nih, ini balik lagi ke diri saya ya. Mungkin teman-teman juga bisa ngasih masukan ke saya nih. Di saat kayak saya sekarang sama Angga udah mulai disuruh ospek nih sekarang ya. Gue mau ospek nih sebentar lagi nih. Iya nggak? Karena kan teman-teman mah udah ada gift dari terahnya, kalau ngomong terah ya. Ada dari turunannya lah istilahnya, pada akhirnya bisa jadi saling sinergi untuk keluarga gitu ya. Nah, tadi juga udah diceritain sama Angga selalu bahwa ikhlasin aja Win, karena ini juga untuk kebaikan keluarga, untuk ini udah waktunya. Nah, sebenarnya untuk bisa mungkin pemirsa juga di rumah gue pernah Pemirsa di rumah. sorry ya, saya biasa. Iya. Oke, kuis selanjutnya. Kebiasaan. Udah lanjut syuting lagi. Jadi flashback gue jadi syuting lagi ini. Syuting lagi. Oke, pemirsa, masih bersama di Jurnalisa. Jangan kemana-mana, habis yang satu ini pariwara berikut. Pemirsa. Jadi mungkin teman-teman di rumah. Nah, iya. Nah, itu bener ya. Mungkin ada hal yang sama sebenarnya yang saya juga sering tanyain nih, bahwa sebenarnya mah akan turun ke saya, tapi ini teh kok apakah memang harus ada waktunya dan mereka yang milih sendiri, atau memang ini pengospekan ini teh yang harus gue coba ya udah gue jalanin, atau gue cari, atau gue natural aja. Mungkin Kumaha sih sebenarnya. Mungkin Mas Diko bisa jawab. Aduh, kok kumaha kok? Kan ini mah sudah jelas nih gitu. Tim Rangginang Teman-teman angkat Ya suara. mungkin saya menjelaskan pertanyaannya ya lagi. kita berat ya. Saya moderator di sini. Oh iya. Ya mungkinkah mungkin yang pengen Kang Erwin tanyain ini kali ya Kang, mungkin sama yang kayak di rumah juga pernah ngerasa kayak ada sesuatu, aduh ini teh turunan kah atau ini Atau memang enggak atau gitu, memang atau- enggak, atau mungkin sekarang udah waktunya saya bisa merasakan melihat yang seperti itu, atau kayak gimana gitu. Karena kalau yang saya rasain sendiri dari 2009 saya di si Nightmare itu, Nulis Hantu, itu mulai kerasa karena keseringan berhubungan dengan yang seperti itu. Akhirnya ada terah yang
muncul ketika itu. Iya, jadi semakin dekat, semakin sering berhubungan, mendekati, ya kayak gitulah. Waktu itu kan mencari apa segala macam dan lain-lain. Kalau saya kan kayak gitu, sampai akhirnya akhirnya tahu yang mana yang benar apa segala macam gitu. Ada hal-hal yang mungkin ya sekarang nggak tahu nih kan. Kalau dari Kang Erwin sendiri. Jadi memang harus diterima dulu meureun ya. Baru mulai pengospekan itu datang gitu ya. Iya itu. Tapi mungkin tiap orang emang beda Beda-beda. jalannya ya. beda macam-macam. Oke. Oh gitu nulis tiba-tiba berarti kenapa jadi sering banget ngelihat gitu, sering banget diganggu, sering banget muncul sampai akhirnya dari yang takut jadi mencoba membiasakan dan akhirnya Jadi sekarang nggak takut. Oh sekarang jadi berani banget nih. Soalnya udah mulai ceramah-ceramah nih soalnya nih. Gua sendiri. ekstrim. Haris. Sampai sekarang mah takut saya. Natural. Saya juga. Natural lah. Nggak bisa Kelihatan lah dipaksain. takutnya. Kelihatan. Sampai kamera jatuh. Kakang. Oh iya. Jadi orang bakal share atau enggak ya? Bakal takut atau enggak ya nih? Tergantung. Oh gitu. Wow. Kalau ngomongin kayak gitu sih takut mah di awal semua orang dari kita juga merasakan hal yang terganggu gitu di awal-awal mah karena yang muncul dan terlihat biasanya yang enteng-enteng dulu, yang enteng-enteng teh apa ya kunti-kuntian, pocong-pocongan gitu. Itu sangat terlihat jelas di awal-awal. Enteng, sombong banget. Sombong amat. Emang udah beda. Beda Cluster. levelnya emang Kasta teh. Aduh. Iya sih kadang juga kalau misalkan tiba-tiba mah sieun kaget lah Kaget pasti lah, ada Iyalah. gitu. Tapi bener jujur, saya tuh penakut. Ya. Saya tuh juga. penakut, tapi setelah nonton Julnarisa hilang loh pelan-pelan. Oh, Gitu. Bener, Sama. hilang pelan-pelan. Jadi akhirnya oh begitu toh. Karena kan lu selalu ngomongin sosoknya tuh seperti ini, Iya, seperti ini. Gitu. kita Jadi agak akhirnya tahu selalu. nih gitu Oke. sosok-sosoknya. Jadi udah siap ya ketika diliatin teh karena udah Iya. Kan ini kan udah lihat, ini udah baru- latihan. Kadima suka ngegambar. Kali oke ya. Baru ospek dasar, ospek keduanya uji nyali. Ini juga waktu ospek lihat itu ya, Apa? disuruh megang. Disuruh megang ospeknya Wow. aku. Saya mah untung nggak jadi keluarga kalian. Jadi nggak di ospek sama saudara-saudara sendiri. Tapi gue nggak ada teman jadi sendirian deh. Sendirian. Ah ya sudahlah. Iya. Ya. Angga memang nyuruhnya begitu. Ya, Aduh. tapi apakah semua orang teh bisa ngerasain atau ngelihat juga nggak sih? Enggak? Atau ya mungkin Hampir semua ada orang- yang nggak bisa gitu. Hampir semua orang bisa sih sebenarnya cuman tarafnya mungkin lebih ke ketika kawenehan lah ya. Ketika energinya sedang drop biasanya itu akan lebih mudah. Terus lagi nggak sadar sebenarnya apa yang dilihat gitu. Rata-rata orang mengalami itu sih sebenarnya. Cuman ada yang mengiyahkan, ada yang enggak lah itu mah diarahin ke logis gitu. Tapi aku mau percaya semua orang punya sixth sense sih. Iya. Makanya saya bilang pasti semua orang Tapi merasakan. tingkat kepekaannya beda-beda. Iya, kadang feeling tuh suka ada. Wah, Ya itu. ini mah gitu ya. Ini mah ada segala Feeling. macam. Nah, ini ada satu pertanyaan ya mungkin kepikiran nih. Nah, tentang kesompralan. Nah, itu kan jangan sompral nanti suka diganggu. Nah, memang mereka tuh gitu kalau bisa kita sompral mana yuk jadi Kayaknya- dia datang atau gimana sih konsepnya? Kayaknya lebih karena bahasa kitanya kayak menantang kali ya. Kayak gitu. Jadinya kayak Niatan. oh ya udah kita Bener gitu ya. ya mereka tuh jadi kayak sengajain we gitu. Soalnya kayak apa ya terjadi sama teman-teman aku sompral waktu study tour yang kenanya bukan yang sompral, Oke. malah yang emang teman aku yang lemahnya, yang Yang bis sakit, itu ya? yang bisa kenanya ke mereka yang sompralnya mah ya enjoy Cuek. aja Oh gitu. iya, gitu kan kadang ada yang wah gak pernah lihat, gak pernah ngerasain, mana sih gitu. Karenanya ke yang Malah ngeliatin ya ke yang sopral itu. Aya ya orang rek naon meureun gitu ya. Iya, tapi malah justru ngeliatinnya bukan Ke kayak yang iya sompralnya. maksudnya gitu. Yang Karena secara nggak langsung ketika orang sompral teh sudah mempersiapkan dirinya Iya, sebenarnya untuk lebih berani dari apa yang ada di sekitarnya. Beda lamun sompralnya kagok.
Ya Kakak. Jigas Kakang. Kamu Kakak gue. Sobra dan Kakak. Engkau sobral tapi sebenarnya sieun gitu. Ya, itu akan jadi makanan mereka gitu ketika Oh, yang gitulah ya. ketika bertemu dengan hantu yang levelnya lebih kuat gitu. Iya. Kalau yang standar mah ya nyasieun lah ningali wah kok jelema ieu wani aing mah wani gitu. Oke. Udah ya, males ya, ya. duluan. Ketika levelnya lebih kuat biasanya mah ya dia Dia mah rasakan suka nggak sendiri. ini ya, nggak tanggung-tanggung sompralnya tuh, tapi deep downnya teh Oh di lapangan mah begitu ya? begitu. Gua tahu soalnya. Kang Wah, mah the best. pasti hasil editan ya. Di lapangannya kan akhirnya ketahuan. Banyak kan kalau syuting gitu. Tapi udah 2 mah kayak yang berani gitu kabur. Kadang cuma iya dong iya. Sendiri. Wow, menarik sekali ya. Mungkin ini ada pertanyaan yang akhirnya dari benak kamu yang lagi nonton juga terjawab semuanya ya. Terima kasih Kang Erwin Moro. Hatur nuhun Terima pisan. kasih banget, saya sudah diundang dan saya akan tetap nonton Jurnalisa. Mantap. Thank you, Terima kasih selamat banyak. sudah sampai 100 episode lebih ya. Iya. Alhamdulillah. Amin. Sip. Jadi contoh buat teman-teman lah. Jadi bikin konten itu memang harus bermanfaat. Nah. Jadi salah satunya, kalaupun hantu-hantuan yang bermanfaat lah, jangan mengganggu wilayah masing-masing. saling menjaga. Siap. Keren. Thank you. Thank you very much, tepuk tangan buat Kang Erwin. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih yang udah nonton Tanya Risa, pemirsa ya, yang sudah nonton ini. Pemirsa. Papa Bibi bisa. Hey. Beda. Jadi pengen host lagi nih. Menjadi pengen host lagi ya. Yaudah, pokoknya sampai ketemu di Tanya Risa selanjutnya dan mungkin perusahaan-perusahaan lainnya di Jurnalisa. Jangan lupa apa? Subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.